salam jumpa kembali bersama kami RRI dan kini dalam obrolan budaya. Langsung dari Hotel Theodore Labuan Bajo, kembali bersama saya Desi Natalia. Pendengar, sudah tahukah Anda tentang kegiatan aksi larasi gitu ya? Dan ini terkait dengan pengembangan destinasi pariwisata super premium di Labuan Bajo. Kemenparekraf menggelar kegiatan aksi larasi atau aksi selaras sinergi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dalam upaya menciptakan produk kreatif unggulan di subsektor seni musik, seni pertunjukan, dan juga seni rupa dan penerbitan. Untuk mengetahui selengkapnya tentang apa sih aksi larasi ini, pendengar, saat ini sudah bersama kami ada 4 orang narasumber kami yang sama-sama ketemu di Labuan Bajo semua ya. Ada yang memang tinggal di Labuan Bajo, ada yang orang Manggarai, dan ya kita langsung ngobrol saja nih ya satu-satu. Semuanya di sini, namun pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami siang ini masih terus menerapkan protokol kesehatan karena memang masih dalam masa pandemi COVID-19. Kami menggunakan masker, namun duduk sudah menjaga jarak, dan sehari-hari pun kami selalu bersama. Tes kesehatan sudah juga dilakukan. Untuk itu, agar lebih clear suara kami mohon izin untuk membuka masker kami. Silakan. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, di Labuan Bajo seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa ada aksi larasi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan ini, saya sapa dulu satu persatu narasumber kami. Dari yang paling ujung ada Mas Eka Rangga, Koordinator Teknis Aksi Larasi. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik, Kak. Masih betah di Labuan Bajo? Oh, masih sebulan lagi di sini. Masih sebulan lagi ya? Sebulan lagi ya. Oke, dalam aksi larasi ini ya. Oke, dan seperti biasa di sampingnya ini sudah lebih familiar mungkin ya. Ada Mbak Sana Fatina, Direktur Utama BOP, Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo. Selamat siang. Ini kalau pertanyaan buat Mas Rangga tadi kurang cocok ditanyakan Mbak Sana ya. Memang memang udah di sini sudah lama dan memang harus tetap ada di sini. Masih berapa lama lagi nih Mbak Sana? Masih lama. Oke. Baik, dan terkait dengan kegiatan akselerasi ini juga saya sapa dulu ada narasumber yang lain, Ibu Agni Malagina. Selamat siang, Mbak Agni aja kayaknya ya. Yes. Project Manager Akselerasi. Sudah berapa lama di Labuan Bajo? Saya sudah 10 hari juga ya, 10 hari. Mas Rangga. Gimana rasanya di Labuan Bajo? Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Wonderful Flores ya. Wonderful Flores, oke. Dan untuk kegiatan akselerasi ini, Kemenparekraf juga memilih mentor atau tim kreatif untuk kegiatan ini. Ada Ivan Estorman. Selamat siang. Bagaimana rasanya pulang kampung? Selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan ya. Dan kali ini dengan kegiatan ini pasti lebih menyenangkan lagi. Namun kita bahas dalam dialog kali ya. Iya, pertama karena gratis datang sini. Pulang kampungnya gratis. Sekali, Ya, ya. baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, aksi larasi ini seperti yang saya sampaikan adalah tujuannya dari Kemenparekraf untuk membangkitkan kembali dan juga mendukung seni kreatif begitu ya. Dan selengkapnya Mas Rangga boleh jelaskan kira-kira tujuan kegiatan ini, kemudian apa nama kegiatan ini dan melibatkan apa, boleh dijelaskan untuk pendengar dan pemirsa RRI Net? Ya, boleh, Kak. Ya. Oke, baik, sebelumnya kami mohon maaf karena Bapak Direktur kami kebetulan kalau sekarang masih di angkasa. Oh ya. Iya, lagi terbang. Terus kemudian dari koordinator kita juga dari Kasubdit juga masih terbang juga menuju ke sini. Dan sementara di sini saya sebagai koordinator teknis kegiatan. Okay. Jadi kalau mungkin menjelaskan secara kebijakan, mungkin lebih ke Bu Sana ya, dan lain-lain, dan gimana kegiatan dalam arti kebijakan ke Bu Sana. Kalau secara teknis, mungkin gambarannya akselerasi ini kita itu mendapat idenya dari postingannya Bapak Menteri. Apa postingannya? Nah, kebetulan pas saat itu beliau lagi ada di Labuan Bajo, di Manggarai sini. Beliau memposting ketika rapat itu di kafe apa ya gitu. Baca Rita, oke. Nah, di situ beliau memposting bahwa harapan kami ekonomi kreatif tidak melulu dinikmati oleh masyarakat perkotaan, tetapi nantinya akan dinikmati masyarakat yang ada di daerah, seperti itu. Okay. Maka dari itu kami dari Direktorat MSPP itu adalah musik, kemudian seni pertunjukan dan penerbitan,
melaksanakan inkubasi untuk keempat subsektor tersebut di Labuan Bajo. Ya. Tertantang dong akhirnya ya karena Iya, cuitan tertantang. itu ya. Kira-kira apa nih Gitu. program yang bisa menjawab harapan dari Pak Menteri begitu ya? Yes. Sewaktu akselerasi ini, aksi selaras sinergi itu dibuat. Akselerasi sinergi. Ya, ini program memang hanya khusus dibuat di Labuan Bajo atau ada destinasi lain yang kemudian oleh Kemenparekraf akan digelar kegiatan serupa? Rencananya kita akan menggelar di 10 destinasi wisata prioritas. Dan di sini adalah destinasi wisata super prioritas. Oke. Jadi ini adalah yang pertama kali kita melaksanakan di Labuan Bajo, kemudian akan dilanjutkan tahun depan itu di Mandalika dan Danau Toba. Oke. Tapi program ini tidak hanya dilakukan dalam 1 tahun. Ini adalah program jangka panjang. Tahun pertama ini adalah tahun produksi. Nah, kemudian akan dilanjutkan tahun kedua, tahun ketiga, dan keempat sampai kelima. Jadi di tahun produksi ini apa yang dilakukan di Labuan Bajo? Kita membuat produk baru dari yang sudah ada dari lokal. Mungkin kalau masalah itu bisa Ya, ke Mbak Agni ya. Ke Mbak Agni dan Ivan Nestor. Om Ivan, Ya. oke baik ya. Langsung saja ke Mbak Agni nih. Mbak Agni tadi kan juga sudah sempat kita singgung soal kegiatan ini, latar belakangnya apa, lalu secara teknisnya apa yang dilakukan di Labuan Bajo ini? Oke, kalau kita bicara secara teknis, sebenarnya ini juga sangat menarik karena ini jadi program yang pertama gitu kita laksanakan. Kemudian juga kita melibatkan personel yang cukup besar, teman-teman kreatif yang ada di Labuan Bajo dan sebenarnya ini tidak hanya teman-teman kreatif dari Labuan Bajo saja gitu. Jadi Kabupaten Manggarai Barat juga kita utamakan gitu ya untuk terlibat dan bahkan kita satu Flores ini juga ada peserta-peserta yang datang misalnya dari Larantuka dan Maumere. Jadi memang ini tidak ansih untuk Labuan Bajo saja tapi untuk pengembangan pariwisata dan produk-produk kreatifnya yang Tempatnya di Labuan Bajo Yes, gitu tempatnya di diharapkan Labuan untuk mendukung destinasi super premium Betul ini. sekali dan Lalu juga tentang kolaborasi ya Mbak ya. Jadi ini tentang kolaborasi bagaimana elemen-elemen ada yang sudah ada di sini kemudian diperkaya lagi oleh misalnya tim kreatif yang ditunjuk oleh Kemenparekraf dan itu kemudian menjadikan sebuah produk yang akan kelak dapat meningkatkan experience dari wisatawan yang datang ke sini. Oke. Dan juga bukan hanya untuk wisatawan sebenarnya tapi untuk pelaku-pelaku yang ada di sini juga gitu. Jadi kita Iya. memang memberikan sharing wawasan yang baik, kemudian bagaimana mengemas produk yang baik sehingga tempat-tempat kreatif yang akan atau sedang dibangun saat ini, nah nanti Bu Shana tentu akan bercerita ruang-ruang publik yang bisa dimaksimalkan dengan aneka aktivitas kegiatan dari warga Labuan Bajo, warga Manggarai Barat dan mungkin warga Flores bisa bergiat di sini. Ya, sejak kemarin RRI tiba di sini kami lihat ada latihan ya begitu, kemudian ada kolaborasi antara musik modern dan tradisional yang langsung di mentori oleh Om Ivan Nestorman begitu. Kegiatannya memang ini ya di tahun pertama ini. Betul. Untuk Jadi seni produksi, kreatifnya yang seni kreatifnya disoroti. dari musik, seni pertunjukan itu terdiri tari dan teater, kemudian ada seni rupa dan juga ada penerbitan. Nah, yang menarik ini memang tentang bagaimana kolaborasi juga antara tradisi dan modern ya Om ya. Dan ini terjadi di seluruh subsektor yang sedang bekerja saat ini. Sehingga kami juga memiliki konsep. Ini sebenarnya konsep ini datang dari teman-teman tim kreatif yang telah berdiskusi dengan para peserta 196 orang artisan, seniman dan komunitas ini ada dalam kegiatan akselerasi dan kami kemudian pernah bersepakat bahwa ini salah satu cara untuk merawat ingatan dan merayakan peradaban. Sehingga tema utama besar dari akselerasi ini judulnya merawat ingatan, merawat peradaban karena ini terkait dengan identitas, sejarah, sosial budaya masyarakat Manggarai Barat dan khususnya ya untuk teman-teman artisan di sini yang memang punya akar budaya yang sangat kuat. Ya, jadi karena temanya merawat ingatan, merawat peradaban, kemudian seni kreatif ini dikolaborasikan begitu. Nanti teknisnya akan ke Om Ivan, tapi Yes, betul sekali. awalnya memilih Ivan Nestorman ini kenapa begitu? Wah itu ada cerita serunya sebenarnya. Panjang Mas Rangga, ceritanya ya. Mas Rangga, Panjang ya? panjang. Kalau Tapi dipersingkat seru ya. apa ya ceritanya? Ceritanya ya jelas saja Om Ivan kan sudah well known ya, Oke. terkenal dan karya-karya beliau memang mengangkat akar tradisi. Dan kemudian bagaimana akar tradisi ini, musik-musik tradisi, lagu-lagu tradisi kemudian bisa untuk easy listening untuk generasi muda saat ini dan itu yang kita butuhkan. Tidak hanya untuk masyarakat di Flores atau Labuan Bajo atau Manggarai Barat, untuk masyarakat Indonesia. Jadi karya-karya dari produk akselerasi ini tidak hanya dinikmati oleh teman-teman kita di sini ya, tapi juga untuk Indonesia. Oke, ramuannya itu yang dibutuhkan ya. Ramuannya. Karena mungkin satu saya bisa menambahkan karena sebenarnya
Labuan Bajo ini istimewa. Mengapa Manggarai Berat ini istimewa? Mengapa? Karena menjadi pintu masuk ke dua tempat beratribut penting level dunia, Kakak. Satu adalah Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage UNESCO, situs warisan UNESCO, dan juga sebagai cagar biosfer. Man and Biosphere. Nah ini Bu Sana bisa cerita mengapa Man Biosphere ini penting. Oke, baik. Sebelum ke Om Ivan yang secara teknis, karena mungkin nanti kita akan gali lebih dalam kalau sudah sama Om Ivan ya. Saya mau dengar dulu tanggapan dari BOP. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa merawat ingatan, merawat peradaban. Ada komunikasi dengan Kementerian Pariwisata sebelum kemudian menentukan kegiatan ini akan dilakukan di sini, begitu? Iya betul, jadi memang ini hasil juga dari kita melihat bagaimana kita ingin orang mengenal Labuan Bajo tidak hanya dari keindahan alamnya, tapi yang lebih penting adalah keberagaman kebudayaannya, kearifan-kearifan lokal yang menurut kami itu adalah esensi dari namanya wisata premium. Jadi memberikan konteks premium itu di situ. Nah kemudian disampaikan juga tadi oleh Mas Rangga, oleh Mbak Agni, kalau kita melihat memang di sini dulu masih sangat minim sekali terkait fasilitas infrastruktur maupun perayaan terkait dengan ekonomi kreatif gitu ya. Jadi bagaimana semua ini kejeniusan ini lahir begitu saja otodidak apa adanya. Nah kami melihatnya ketika itu bisa difasilitasi dengan benar, diorbitkan dengan benar, dengan matang produknya, saya pikir ini adalah harta karun yang lainnya. Selama ini orang hanya melihat bahwa hanya Komodo adalah harta karunnya, sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya di sini ada banyak sekali dan konten-konten kebudayaan ini yang ingin kita munculkan dan ini akan menjadi atraksi juga dan tidak hanya itu menjadi identitas dari destinasi Labuan Bajo. Jadi intervensi BOP ada juga dalam latar belakang kegiatan ini? Tentunya kita akan berkolaborasi dengan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif gitu ya untuk bagaimana mengemas ini menjadi 5 tahun tadi. Jadi kita tidak mau cuma hanya one shot dan selesai, tapi kita ingin benar-benar menginkubasi sehingga nanti hasil dari kegiatan akselerasi ini adalah kita punya produk-produk yang kelas dunia. Sebagai contoh misalkan ya kita selalu mengambil contoh bagaimana dulu tari kecak itu diciptakan. Bukan dari apa adanya. Nah ini adalah proses untuk menuju seperti ke sana. Ketika nanti harapannya ada 16 produk baru gitu, produk kreatif baru yang dihasilkan dari akselerasi ini. Dan ini yang kita launch dan ini akan kita gaung-gaungkan terus. Tentunya nanti pasti ada 1 atau 2 atau 3 mungkin semuanya atau mungkin sebagian yang bisa menjadi icon identity dari destinasi Labuan Bajo. Jadi ada ruang terbuka, ada ruang publik yang bisa dimanfaatkan tadi seperti yang disinggung oleh Mbak Agni. Di dalam proyek kemudian di dalam rencana dari BOP ini di mana saja kemudian mereka ini nanti bisa ditempatkan? Nah kalau kita berbicara tentang ruang terbuka, ruang publik, tentunya kita tahu Labuan Bajo saat ini sedang dibangun, sedang dirubah wajah infrastrukturnya gitu ya. Dan di sana akan banyak titik-titik baru untuk amfiteater, misalkan ada di Batu Cermin, ada di Puncak Waringin, bahkan di Dermaga Nusantara kita punya banyak spot-spot yang istilahnya kalau mau dilakukan seni instalasi atau respon terhadap ini dengan kegiatan itu sangat memungkinkan sekali dan kemudian juga kita akan mendorong lebih banyak lagi dilakukan kegiatan terkait dengan pertunjukan, misalkan ada festival kebudayaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan kebiasaan baru Labuan Bajo gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat bahwa ya udah komunitas silakan berkarya, berkreasi, nanti kita akan mensupport dan harapannya adalah dengan triggernya ini kita munculkan, kita mulai duluan sehingga nanti komunitas anak-anak muda di sini banyak sekali Mbak, banyaknya tuh dan mereka tuh kreatif banget. Teknologi sekarang kan kita bisa akses semua, kita bisa tahu gitu ya seluruh dunia lagi mengerjakan kegiatan apa, festival apa segala macam. Saya harapannya juga teman-teman di sini tidak kalah dengan itu gitu dan yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menghimpun semua kekuatan itu, diinkubasi dengan baik, ditemukan dengan mentor-mentor yang cocok gitu ya istilahnya sehingga bisa menghasilkan produk yang kelas dunia. Dan Om Ivan salah satu yang kita lihat bahwa ini success story-nya ini ada living legend tuh Om Ivan gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa memunculkan Om Ivan lagi yang banyak yang bisa memperkenalkan ke dunia bahwa this is Flores. Gitu. Oke, artinya orang ke Labuan Bajo bukan karena komodonya saja ya. Jadi semua aspek di Labuan Bajo ini bisa dijual dalam tanda kutip menjadi magnet untuk orang datang ke Labuan Bajo gitu Mbak Sana. Bahkan kita mau nanti orang melihat Labuan Bajo sebagai epicentrum ekonomi kreatif Indonesia Timur. Ini bukti super serius ditangani oleh Presiden Jokowi tentunya dengan kementerian-kementerian yang mendukungnya. Om Ivan, pertama kali ditawari oleh Kemenparekraf, apa yang kemudian terlintas? Kan tadi katanya karena pulang kampung gratis ya, pasti more than that. Apa yang kemudian langsung sekejap terlintas, saya akan apakan ini program ini gitu? Memang otak saya langsung menyala ya. Dan juga pikir, wah coba ini barang kayak dulu waktu kami masih seusia mereka ya.
Jadi waktu itu otodidak sendiri ya? Iya, jadi kita berjuang sendiri, segala macam. Tapi saya senang masih punya kesempatan bisa menularkan sedikit talenta ke teman-teman, menularkan pengalaman, menularkan. Mudah-mudahan nanti mereka kedepannya bisa tidak harus jadi event baru. Mungkin Ivan 2 aja barangkali. Mungkin lebih dari Ivan Nestorman. Justru itu, saya melihat saya sudah keliling Flores ini, wah sekarang saya aja kalah main piano sama anak saya yang bungsu. Iya kan? Saya lihat piano, kami di Flores ini serba kekurangan memang. Saya baru lihat piano tahun 80, tahun 86. Bayangkan. Karena di sekujur pulau ini tidak ada namanya piano. Bayangkan. Tapi ajaibnya orang-orang Flores bisa main piano. Bahkan disebut dunia sebagai singing society gitu. Iya, oke nanti kita ke singing Kita ke society. sana nanti ya. Oke. Tapi kita kembali dulu bagaimana tanggapan Ivan ketika pertama kali ditawari oleh tim akselerasi untuk menggarap proyek ini. Saya bahagia sekali karena saya selalu mempropagandakan Flores ya. Mungkin sedikit melebih-lebihkan. Tetapi bagi saya itu kenyataan yang memang teman-teman harus buktikan. Karena Flores bukan hanya propaganda saya, tapi orang Belanda sudah mencatat seluruh kehebatan dari pulau ini. Ada yang namanya Jaap Koens, tahun 40-an sudah merekam 2 album di Flores. Ya. Kemudian mendisplay instrumen Flores di Tropenmuseum di Amsterdam. Saya sudah lihat suling bambu Flores di Belanda. Saya sudah lihat gitar pertama Flores itu di Belanda, saya sudah lihat. Tetapi di sini tidak ada barangnya sudah. Iya kan? Jadi seluruhnya entah ini suatu blessing atau curse, entah suatu berkat atau kutukan, tapi semuanya sudah diselamatkan di Belanda. Termasuk alat-alatnya. Tapi baik juga kita bisa, itulah indahnya sejarah. Sejarah selalu berdiri di depan sehingga kita bisa lihat dia. Oke. Kita bisa lihat dia, oh dulu kami hebat. Sekarang anak-anak muda harus membuktikan The Singing Society yang digaungkan oleh Jaap Koens atau Philip Jan Polski dan sebangsanya itu terbukti. Sehingga saya senang sekali kementerian menerima proposal saya membuat 3 sektor. Oke, jadi yang dirancang oleh Om Ivan ada 3 sektor yang 3 akan sektor. dikelola. Apa saja, Om? Satu namanya Sompo. Sompo ini memang sesuatu yang sudah ada di mana di Flores, di Manggarai. Sompo itu artinya menandu. Orang Flores, orang Manggarai Barat punya kebiasaan menandu sesuatu yang istimewa. Dan bagi kami sekarang yang istimewa itu adalah si premium ini. Sehingga harus kami tandu. Nanti ada ritualnya, kebetulan itu Huri nanti jadi premiumnya. Jadi secara gambaran bisa untuk pendengar kita, ini seperti apa nanti itu? Jadi ini Nyanyian kah? Oke. Tarian? Jadi begini, pesawat lewat tunggu. Jadi ada lagu, ada tari. Oke. Ada lagu dan tari, kemudian ada penanduan si premium itu nanti. Hanya mau menggambarkan bahwa premium itu sesuatu yang istimewa dan kita akan tandu. Dan sifatnya juga partisipatif. Nanti turis-turis yang datang itu bisa ditandu juga karena mereka spesial. Oke, jadi semacam teatrikal begitu, mini. Bisa dikatakan, Oke. bisa. Jadi mungkin kita ikut-ikut Bali sedikit, ada bikin ini, tapi ini bukan dikarang-karang, memang bukan yang out of blue, tapi Dari benar-benar tradisi ya, Om. dari tradisi. Oke. Yang kedua, kita ada LB World Music Band. Jadi di sini cukup banyak anak-anak muda Flores yang berkarya di sini yang mengenal musik modern. Nah, dalam akselerasi ini kita mencekokin mereka dengan nuansa tradisi. Kemudian mengkombinkannya menjadi satu sajian yang namanya world music, tapi mungkin dalam rumah neotradisi. Ya, neotradisi. Kemudian yang terakhir kita ada, ini yang saya cukup ambisius, namanya Flores Human Orchestra. Oke. Jadi kita Luar biasa ini judulnya ya. Iya, karena Jaap Koens sudah omong itu. Jadi saya sudah jalan di sekeliling Flores, memang motif-motif kita kaya. Hanya kali ini kita start dengan 15 orang saja. Cita-cita saya 1.000 orang. Jadi nanti di seluruh pulau ini ada yang anak kecil, orang tua menyanyikan yang sama motif-motif Flores. Oke. Saya sudah bicara dengan Ibu Sana juga, kita akan bikin pecahkan Guinness Book of Record. Jadi seluruh orang Flores akan menyanyi lagu-lagu ini, satu pulau nyanyi.
Jadi kita pecahkan rekor dunia gitu kan. Oke. Cita-cita. Dan Jadi, cita-cita yang Amin. harus didukung gitu ya, termasuk oleh Kementerian cita-cita- Pariwisata iya, Ekonomi cita-cita Kreatif. perlu, otosugesti itu penting. Oke. Iya. Kemudian nanti mudah-mudahan si Flores Humana Orchestra ini bisa menjawab yang ditantang oleh Yapkuns Ya. itu. Gitu. Jadi Om Ivan, kalau kita bicara konsep kemudian menuliskannya itu kan lebih mudah daripada ketika kita berada di lapangan begitu ya. Saat Om Ivan ini sudah berapa lama menangani teman-teman di sini? Saya senang karena orang Flores itu sangat berbakat ya. Pertama, mereka ini memang hari-hari choir nyanyi di gereja. Yang kedua, mereka pernah juara 1 sebagai choir terbaik. Oke. Apa? Pesparani. Pesparani. Jadi mudah bagi saya karena mereka sudah mengerti not. Jadi gampang untuk memberi satu direction ke mereka. Artinya mudah juga di lapangan begitu ya. So far, jadi memang ya nanti ini kan 5 tahun. Sekarang saya hanya memberi 40% dari komposisi panjang itu. Tapi dalam 40% itu mereka harus melakukannya 100%. Oke. Sehingga waktu uji publik harus 100% si 40% itu. Nah tahun depan kita ibarat pohon kan kita ada baru batang tubuh, cabang, nanti tambah rantingnya. Nanti tambah baru ranting, diperindah menjadi tambah pohon yang daun, sempurna. jadi pohon yang sempurna. Pas G20 harapan saya Berbuah orang sudah ya? melihat pohon itu. Apalagi Iya. kalau sudah ada buah nanti kan. Om Ivan, jadi ini sudah berapa hari? 7 hari setelah kita dialog ini? Teman-teman ini menyambut premium ini, menyambut kegiatan ini dengan antusias. Jadi jauh sebelum ini mereka sudah melakukan pra-inkubasi. Jadi semua memang semangat untuk bikin sesuatu. Jadi itu yang harus kita support mereka ya, karena mereka benar-benar ingin menunjukkan sesuatu yang itu. Jadi mereka tidak mementingkan hal-hal lain, yang penting si Flores ini bisa maju, si Oke. Flores ini bisa nongol. Labuan Bajo Sudah bisa. berapa persen progres mereka dari awal pertama kali Om Ivan bertemu mereka? 65% ya, tapi di hari H nanti bisa mendekati 80%. Amin, oke ya. 80%. Baik, seperti apa pendengaran pemirsa RNNet? Kita saksikan saja dulu ya, satu penampilan dari teman-teman kita yang terlibat dalam akselerasi dalam obrolan budaya. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, itu dia Sompo tadi yang diramu oleh Om Ivan. Tadi sempat dijelaskan itu semacam teatrikal yang menjelaskan tentang si premium ini begitu ya. Nanti juga yang premium itu bisa digantikan dengan wisatawan begitu.
Ya, dan pendengar dan pemirsa RNet, selain ini nanti kita akan tampilkan juga yang lainnya, karena tadi ada disebutkan oleh Om Ivan ada 3. Nah, Mbak Agni, saya penasaran, ini dari sekian banyak talenta muda di NTT, di Flores pada khususnya, kemudian mereka yang berhasil terpilih ini, proses pemilihan mereka seperti apa? Iya, oke. Ini juga menarik karena untuk memilih talenta juga kita mempertimbangkan beberapa kategori. Salah satunya memang sudah pernah bergiat, jadi tidak dari nol sebenarnya, sehingga Om Ivan dan teman-teman tim kreatif lain memang menyarankan kepada Direktorat NSPP bahwa peserta ini sebaiknya memang paling tidak sudah ada pengalaman atau berkecimpung di kegiatan itu minimum 3 bulan. Oke. Nah, apalagi ya kalau teman-teman yang ada di subsektor musik tentunya sudah menjadi darah dagingnya ya, mungkin dari kecil udah menyanyi ya Om. Jadi mereka juga apply lamaran semacam itu? Semacam itu, namun kita dalam proses rekrutmen pada tahun ini kami membuat pola rekrutmennya tertutup. Jadi memang menggunakan jaringan dari teman-teman tim kreatif maupun tim kreatif Labuan Bajo, dan kemudian memang mencari pesertanya, sehingga kita sudah melampirkan kriterianya dan teman-teman kemudian bergerak secara struktur-struktur menggunakan jaringan-jaringan yang ada, sehingga kita berharap memang akhirnya yang bertemu, yang kakak temui di sini semuanya memang bertalenta. Oke, gitu. jadi ini kan program jangka panjang, masih 5 Iya, tahun lagi. betul. Setiap tahunnya akan ada program-program semacam ini, Mbak Agni? Pastinya. Pastinya ya. Iya, Jadi betul. seperti harapan Om Ivan tadi, kalau untuk sampai ke 100% ekspektasi Om Ivan itu butuh waktu Benar. panjang, Butuh dan waktu kalau panjang. memang 5 tahun ini setiap tahunnya ada, cukup begitu Om Ivan ya? Cukup waktunya ya. Kemarin diskusi lepas kami, Om Ivan katanya kalau 2 minggu sepertinya kurang cukup. Kalau misalnya kita harapan kita optimal, butuh 1 year begitu ya, Iya. untuk membina satu program. Iya. Karena saya ingat Blackpink itu 5 tahun inkubasinya. Blackpink. Iya. Iya benar-benar. Iya, Saya nonton itu. waktu itu, Jadi 5 tahun. 5 tahun, kalau Om Ivan butuh 1 tahun untuk mengemas potong ini. 4 tahun. Sudah potong 4 tahun, itu udah dipercepat Iya, gitu ya. Karena Saking talentanya kan super hebat-hebat, jadi serius. 1 tahun pun cukup sebenarnya. Mentornya Tapi juga harus hebat ya, jadi Korea kosong. Korea kosong. Iya Kak, ini juga sebenarnya terkait nanti kebijakan dari Kemenparekraf, nanti Pusana akan menjelaskan lebih lanjut bahwa kita berharap juga sebenarnya tahun ini kita sudah mulai lintas deputi juga gitu dalam proses pendukungannya, sehingga tidak hanya deputi 7 dan Direktorat MSPP, namun harapan kedepannya juga deputi yang lain akan berkolaborasi dalam kegiatan ini, karena intinya kan juga ini milik bangsa, sehingga kemungkinan juga kementerian lembaga lain akan kita ajak untuk turut mendukung. tapi kayaknya memang lebih bagus kalau sinergitas ini ada begitu ya, tidak berjalan sendiri-sendiri, kita lebih bisa optimal konsentrasi pada satu project begitu. Mbak Sana, mereka selama setiap tahun ini oleh Kemenparekraf ini dibina semacam ini, kemudian tahun depan nanti akan dibuat, lalu ketika jadi mereka ini akan dalam tanda kutip diapakan gitu. Apakah mereka kemudian nanti akan ada kontrak khusus dengan kementerian yang akan menempatkan mereka sesuai karakteristik mereka masing-masing, yang modern band dan lain-lain di mana-mana semacam itu kah, Mbak Sana? Ya, jadi pertama adalah kita akan memperkuat produk ini ya, dan produk ini kan sebenarnya ada yang sudah bisa ada yang sudah bisa dipasarkan sekarang gitu karena memang sudah siap dan terus disempurnakan, ada yang juga masih on creation gitu, jadi organik gitu. Kalau kita ngomong ekonomi kreatif kan nggak bisa struktur gitu ya, tapi istilahnya masalah perasaan dan emosi. Jadi bagaimana kita membangun sekarang bahwa kita sudah punya produk, dan produk ini tentunya pastinya dari tim Kemenparekraf, BOP, kita akan menggunakan ini di kegiatan kita sendiri pertama. Kemudian kedua adalah kita memperkenalkan produk ini di uji publik nanti, kita akan mengundang teman-teman industri pariwisata yang lain yang bisa berkolaborasi dengan mereka, seperti misalkan hotel-hotel, kapal, kemudian tour travel agent dan segala macam, sehingga orang mengenal si produk-produk ini. Kemudian yang berikutnya juga adalah kita akan mendorong juga produk-produk ini untuk diperkenalkan tidak hanya di Labuan Bajo atau di Flores, tapi kita bawa ke pentas-pentas ya, ke panggung-panggung yang bisa meng-appreciate mereka gitu. Nah itu misalkan, Om Ivan dari aku jadi dengarkan. Jadi misalkan kita bisa bawa dia ke pementasan di Jakarta atau mungkin di festival-festival seluruh dunia gitu kan. Dan memang Ini sudah on program atau harapannya nanti akan seperti itu? Jadi memang kita seperti tadi Om Ivan. Tepuk lagi. Tepuk tangan lagi ya? Tepuk tangan lagi. Jadi emang ini sudah on program, makanya kami sangat
excited gitu ya untuk Oke. menunggu hasil dari produk-produk ini karena kita udah kebayang kita akan memasarin kemana aja. Dan jangan lupa dan yang ngomong wisata premium berarti kan kita memperkenalkan produk ini kepada ekosistem atau masyarakat yang bisa menghargai kegiatan-kegiatan seperti ini kan. Kita punya daftar misalkan negara-negara dengan spending wisata terbesar, kemudian negara dengan tingkat kebudayaan tertinggi gitu. Bagaimana mereka bisa melihat barang-barang ini sebagai tidak hanya sebagai living history tapi ya living culture, living activities yang bisa dihargai setiap saat. Dan kemudian memang tidak hanya Kementerian Pariwisata tapi juga Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan untuk pengasipannya, kemudian bagaimana dengan Kementerian Pendidikan bagaimana kegiatan ini bisa diintegrasikan dengan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi sehingga memang tersistematis gitu ya untuk bagaimana orang-orang di Flores ini bisa menjadikan kehidupan kesenian kebudayaan itu bagian dari kehidupan mereka yang terformalkan di institusi pendidikan juga. Jadi harapannya tentunya ke depan kalau misalkan Korea punya K-pop gitu ya, kenapa enggak gitu? Kita juga bisa gitu. Kita punya apa, Om Ivan? Bipop Bajo. Nanti branding itu yang kita buat ya. Kalau branding saya percayakan sama ahlinya, tapi intinya bahwa Korea bisa seperti itu tidak hanya pekerjaan oleh seniman, itu yang perlu kita pahami betul bahwa pemerintah hadir dan pemerintah secara sistematis mendesain fasilitas infrastruktur baik yang formal maupun informal sehingga itu bisa menginfluence dunia. Itu kita Oke. inginnya seperti itu. Kita ingin menginfluence dunia, ini PR berat, Om Ivan. Memang karena cita-cita kita itu menjadikan Flores laboratorium musik dunia paling rendah di kawasan Pasifik. Paling rendah di kawasan Pasifik. We influence the world. Oke. Ya kan? Jadi yang paling berat dari tugas itu apa nih? Kalau misalnya SDM-nya mumpuni semua nih menurut Om Ivan. Support dari pemerintah atau apa yang masih kurang untuk kita bisa sampai ke tujuan itu menginfluence dunia? Pemerintah, kalau tidak ada pemerintah ini berat sekali. Tidak ada yang mau kasih keluar uang untuk kita duduk-duduk begini. Tidak ada. Di Republik ini tidak ada. Jadi kita tepuk tangan untuk pemerintah, apalagi pemerintah sekarang sangat peduli. Saya ingat dulu waktu promosi Komodo jadi UNESCO, waktu itu pas Sabta Nirvana, Ivan lu jalan, lu mau kemana di dunia ini? Saya bilang pertama saya mau pergi New York, saya belum lihat. Saya mau promosi Komodo di sana. Sampai di sana ketemu anak-anak bilang, is it really dragon? Apa itu benar-benar naga? Mereka bayangkan naga yang panjang kayak Cina. Jadi mereka belum tahu sebenarnya maksudnya. Iya, tapi kita kan propaganda barang ini. Oh, panjang itu barang, tinggi. Itu pentingnya narasi ya. Narasi, jadi semua orang datang. Terus kita keliling dan itu bukti bahwa pemerintah itu siap membantu. Apalagi teman-teman saya sudah bilang, betapa beruntungnya kalian. Ya kan? 45 orang ini yang di musik. Betapa beruntungnya karena diberi ruang, diberi dana, diberi infrastruktur segala macam untuk mencapai mimpi kalian. Not my dream, your dreams. Iya kan? Jadi bayangkan Ibu Sana sudah bilang nanti Jakarta itu paling rendah. Dengan soliditas Melanesian Brotherhood yang ada di sini, apalagi saya sudah kontrak dengan Om Tantowi kemarin, saya bilang bro, kayaknya kita perlu bangun. Oh, yang cocok sih Lu Flores di sini nih karena tropical. Itu untungnya ada duta besar yang orang seniman gitu ya. Seniman, iya. Lebih Nanti gampang. dia lagi kebetulan kita juga bikin paralel. Jadi ada yang produk begini, ada juga kita perlu produk-produk pop. Oke. Produk pop dan ini BOP membantu membuat satu album di mana nanti Tantowi juga ikut nyanyi. Dia akan menyanyikan lagu Mogi 2. Oke. Oke? Lagu Mogi 2 dia nyanyi, hanya Pak Duta punya waktu sangat sibuk jadi mengganggu seluruh produksi. Iya kan, jadi kita masih tunggu tapi nanti kita kejar terus. Jadi banyak sekali keterlibatan pemerintah dalam ini. Kalau kita harapkan itu dari swasta kayaknya nggak mungkin. Jadi thank you very much untuk pemerintah Indonesia. Iya. Jadi semuanya bekerja keras termasuk diplomasi mendekati duta besar dan lain-lain begitu ya untuk memperkenalkan Komodo begitu. Jadi tidak hanya di satu sektor dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif saja, tetapi seniman-seniman sendiri juga bergerak masing-masing ya untuk ini. Mereka nanti ini kan kita ini training for trainers. Jadi mereka nanti ini mengembangbiakan komposisi ini. Yang guru-guru, kebanyakan guru ya,
mereka nanti ngajarin muridnya yang dari 45 jadi 450 orang. Bayangkan kalau satu orang melatih 10 orang. Jadi mereka Tahun depan 4.500 bukan 1.000 lagi. mereka agen perubahan Iya. semua ini ya. Iya, agen perubahan. Masing-masing akan menularkan ke yang lain. Harus Oke, gitu. virus-virus yang baik yang harus kita Iya, tularkan. kerja besar kita bersama ya. Baik, oke. Pendengar dan juga pemirsa RNet pasti penasaran ya kira-kira 2 produk lainnya yang sedang dikemas oleh Om Ivan apa saja. Kali ini kita akan saksikan apa Om Ivan? Flores Human Orchestra. Flores Human Orchestra yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Obrolan Budaya.
Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Masih di obrolan budaya RRI Net, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita sudah di sesi terakhir dari obrolan budaya kali ini. Nah, kita akan ngobrol lagi dengan narasumber-narasumber kami. Mas Rangga dari tadi diam terus nih. Mas Rangga setelah mendampingi teman-teman di sini, saya lihat kemarin menikmati sampai sudah hafal lagu Mogi, Lui, ini sudah bisa fasih dinyanyikan ya. Bisa, udah. Iya, kira-kira bisa yakin pulang ke Jakarta lagi atau enggak nih? Oke, Mas Rangga, harapannya buat mereka ini apa ketika mereka sudah selesai dari program pertama ini? Harapan dari Mas Rangga, dari Kementerian Parekraf seperti apa? Ya, sebenarnya saya ada dua harapan. Jadi kalau harapan untuk saat ini semoga teman-teman happy semua di sini. Oke, happy nih kayaknya, senyum semua nih. Terus kalau harapan selanjutnya teman-teman bisa mengembangkan apa yang sudah didapat dari Om Ivan gitu. Terus juga mengetahui bagaimana pemerintah itu bisa terjun ke mereka, kayak kita kan banyak sebelum kesini tuh banyak administrasi dan lain-lain. Jadi kalau mereka tahu tuh sangat bisa mendekatkan mereka ke pemerintah gitu. Oke, iya. Mungkin di bagian administrasinya itu yang bikin mereka semangat juga ya. Semakin semangat. Oh iya. Semangat Iya, dan iya, pusing, iya, loh. iya, Makin iya, semangat iya. dan pusing. Semangat dan pusing. Pusing yang kreatif-kreatif tuh. Oke, Oh ya Mbak. Kak, maaf sebelum Silakan. lanjut. Jadi ini kan masih musik ya, di tempat lain tuh ada kayak Animal Pop Komodo itu dancing, kemudian ada teater dan ada seni tari, ada seni rupa dan penerbitan. Nah ini ada satu hal yang unik dan dikasih sama Animal Pop Komodo, mereka punya salam komodo. Kita Oke. kayaknya harus salam komodo dulu. Kita salam komodo, kita contohin langsung Ya, gini langsung. gini, ya social distancing. Seperti itu pemirsa RRI Net. Kita lari ya. Jadi di Labuan Bajo tuh seperti itu Om Ivan. Gini, komodo, social distancing. Oh jangan mendekat. Oh kok saya maju. Nyosor namanya. Baik, itu harapan Mas Rangga. Yes. Ya, dua harapan terbesar itu teman-teman mudah-mudahan didengarkan dan ini juga bisa didengarkan oleh pemirsa RRI Net ya. Mbak Agni, samakah harapannya atau mungkin ada lebih harapan, ekspektasi yang harus dititipkan ke mereka-mereka ini? Artinya setelah pulang jangan langsung lupa gitu. Harapannya mungkin ini saya kutip dari Om Ivan. Apa Ini tuh? harapan yang sangat menurut saya filosofis sekali. Harapan saya adalah teman-teman di sini dan bersama kita semua di sini bisa melingko. Melingko. Bisa melingko. Konsep lingko Om. Konsep berjejaring, konsep bagaimana kita berjejaring dengan tetap menguatkan akar tradisi kita tapi tidak menutup mata bahwa kita goes global. Ya Om. Siap. Amin. Oke, iya. Itu sebenarnya dan semoga teman-teman di sini tetap semangat karena program kita tidak berhenti sampai di sini. Ya, baik. Oke, program yang sudah dibuatkan oleh Mbak Sana, BOP dan juga Kementerian Parekraf ini tentu saja butuh keterlibatan mereka ini ya untuk mengisi program-program tersebut agar sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Harapannya kepada mereka langsung didengarkan ini ya. Oke, pertama bahwa kita punya kesempatan gitu saat ini momentum yang cocok bagaimana seluruh dunia sedang berubah ya dengan adanya pandemi COVID dan
kita melihat ini sebagai peluang Indonesia gitu untuk bisa memposisikan kembali menjadi yang terdepan. Dan NTT kembali lagi punya kesempatan yang sangat besar karena masuk di dalam satu destinasi super prioritas. Kemudian pertanyaannya adalah ketika seluruh dunia kembali ke nol gitu ya, kemudian kita bersama-sama di titik yang nol yang sama saat ini, bahwa inilah momentum untuk kembali menunjukkan bahwa ayo datang ke NTT sebagai epicentrum tadi dunia. Jadi kalau ditanya apakah ini besar? Iya, ini sangat besar. Apakah kita butuh kerjasama? Pasti kita butuh kerja bersama. Dan yang paling penting adalah kita butuh kepercayaan diri dan keyakinan bahwa kita layak dan mampu untuk melakukan itu. Karena dari situ kita bisa membuka pikiran, kemudian bahwa kita tahu bahwa kita masih banyak harus berbenah, maka kita selalu lengkapi. Karena pasti kekurangan dan kesalahan itu selalu ada. Karena kita ini berproses bersama-sama untuk menuju tadi mimpi yang sangat besar. Tapi pertanyaannya adalah apabila kita tidak melakukannya sekarang, maka mungkin kesempatan itu tidak akan datang lagi gitu. Jadi buat teman-teman tadi ini benar sekali bahwa kita tidak berpikir apa yang terjadi sekarang, tapi bagaimana 20 tahun ke depan gitu ya, orang mengenal Labuan Bajo Forest seperti apa, dan yang menjadi pemainnya adalah kita semua, teman-teman ini semua. Dan jangan melihatnya sekarang, tapi lihatnya nanti ke depan. Maka kita selalu memulai ketika nanti 20 tahun kita melihat Labuan Bajo itu sama kerennya seperti New York gitu kan, tapi dengan versi yang berbeda, yang versi yang forest banget, itu bagaimana kita bisa mempersiapkan diri ke sana. Jadi terus percaya dan bermimpi besar, kemudian yakinlah bahwa meskipun ada yang mungkin hambatan itu pasti ada. Semakin besar mimpinya, semakin besar hambatannya. Kemudian tapi yang penting tadi Lingko bahwa kita semua di sini duduk bersama untuk mensupport. Melihatlah orang-orang yang siap mensupport dan kita akan all out untuk melakukan ini. Karena kita siap untuk meluncing Labuan Bajo sebagai destinasi dunia. Oke, teman-teman siap ya? Luar biasa. Baik, Om Ivan walaupun tadi kutipannya sudah diambil Mbak Agni ya, ada kutipan baru lagi. Apa yang saya omong sudah Harapan. di situ, sudah di sana juga, sudah. Iya. Di situ sudah. Jadi sudah, seperti sudah. itu juga harapannya Iya, ya. toh? Sudah di situ Ada semua. bonus harapannya? Mungkin titipan Oke. bahwa tahun depan ini sebagai program continue Oke. tidak momentum. Oke. Itu harapan saya. Mungkin harapan Iya. Ivan seperti apa? Harapan saya, biar saya mengurus saja, Oke. ini soal produksi ya. Jadi sepulangnya ini kita sudah punya 3 produk. Satu Flores Human Orchestra yang sudah kita rekam. Satu nanti band juga besok ada engineer kita untuk datang rekam. Oke. Kemudian Sompo juga kita akan rekam. Kemudian menurut Pak Amin, Pak Direktur, nanti ini akan di-play terus di hotel dimanapun di Labuan Bajo. Jadi kita sudah start dengan 3 produk. Nanti mungkin tahun depan kita 7 produk lagi gitu. Kemudian ada produk-produk lain nanti yang kita launching pada tanggal 20 Desember di Jakarta juga. Satu tim song Labuan Bajo. Nanti mudah-mudahan kita viralkan semua ini. Oke, Jadi siap ya. produk di sini sama produk yang di Jakarta. Itu Oke, aja harapannya. baik. Jadi kita sudah sampai pada harapan dengan filosofi Lingko tadi itu ya. Ini benar-benar harus bisa kita terapkan. Pulang kembali ke rumah, ke tempat asal kita harus bisa menularkan kembali ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Om Ivan. Sehingga harapan Mbak Sana, harapan Mas Rangga, harapan Mbak Agni dan juga Om Ivan ini benar-benar bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Agar kita semua tidak hanya pemerintah saja yang super serius ya. Tetapi kita semua harus bisa super serius untuk mendukung pemerintah mewujudkan Labuan Bajo ini sebagai super pariwisata premium gitu ya, Iya, destinasi premium. Untuk dansa itu perlu 2 orang. Jadi jangan pemerintah sendiri dansa, tidak ada lawannya. Jadi lawannya itu kita, it takes two untuk tango ya. Jadi 2 orang untuk menari tango gitu. Ya, itu filosofinya. Om Ivan memang jago filosofi begitu ya. Oh ya? Jadi tadi sudah 1 dicuri Mbak Agni tapi masih bisa ada juga ya. Oke, semua kita siap ya. Dan sebelum kita closing kita boleh salam komodo dengan pemirsa gitu. Jadi ini juga bisa jadi branding nih Mbak Sana ya. Launchingnya di sini di tempat ini di RRI Net ya. Oke, jadi salam komodo untuk kita semua. Salam komodo. Oke, jadi ini filosofinya salam gitu, kemudian komodo, lalu social distancing. Iya, ada yang berani dekat dengan komodo? Pasti social distancing Ini semua. ada komodo di sebelah ini. Oke, mudah-mudahan bukan sebelah kiri ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, seru sekali obrolan kita tentang akselerasi dan langsung kami siarkan ini di
Hotel Theodore di Labuan Bajo. Memang pemerintah terus memusatkan perhatian untuk membenahi Labuan Bajo ini sebagai destinasi premium, super premium bahkan ya. Dan ini tentu saja membutuhkan kerjasama kita semua, tidak hanya Kemenparekraf RI, tidak hanya BOP, tidak hanya seniman, tetapi kita semua sebagai masyarakat punya tanggung jawab masing-masing untuk mendukung itu. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan budaya. Saya Desi Natalia.
RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.